Nah, sekarang saya berpesan 3 hal. Pertama, anak-anakku, ini pesan saya. Kalian sedang menuntut ilmu, kalian sedang berproses menjadi seorang hamba Allah yang baik. Maka saya pesan, jalani proses itu sebaik-baiknya. Siap? Siap belajar dengan tekun? Siap menjalani proses dengan baik? Beda anak-anakku, orang yang menjalani proses dengan baik dengan yang berproses dengan cara yang tidak baik. Walaupun kelihatannya hasilnya sama, tidak sama. Nih gambarannya. Ada buah mangga, kita petik dari halaman kita. Mateng, mangga harum manis, kita taruh di meja. Lalu ada mangga yang lain, kita petik dari kebun orang tanpa izinnya. Mangganya juga mateng, sama jenisnya harum manis, kita taruh di meja. Saya tanya sama anak-anakku, sama atau enggak mangganya? Sama rupanya, sama-sama mangga harum manis, sama-sama matang pohon, sama-sama bentuknya juga sama. Secara penglihatan mangga itu sama. Tetapi pada hakikatnya 2 buah mangga itu tidak sama. Kenapa? Yang satu mangganya halal, diambil dari pohon milik sendiri. Punya kita, halal kita makan. Yang satu mangganya diambil dari pohon orang tanpa izinnya. Tidak halal untuk kita makan. Itu gambaran sederhana bahwa proses menentukan hasil dari sesuatu. Walaupun kelihatannya sama, kalau prosesnya berbeda, maka sesungguhnya hakikatnya juga berbeda. Yang satu halal untuk kita makan, yang satu tidak boleh kita sentuh karena bukan hak kita. Maka anak-anakku juga seperti itu. Kalau kalian ingin berprestasi, tempuh prosesnya yang baik. Tuan Guru Haji Yusuf Mamun, jangan ada kecurangan. Jujur, sesuai dengan kemampuan kita, dan berdoa kepada Allah. Itu pesan saya yang pertama, berproseslah dengan baik. Siap anak-anakku semua? Menjadi anak-anak yang berprestasi, siap? Berprestasi dengan berlandaskan kejujuran, bukan kecurangan. Yang kedua, yang saya pesan adalah anak-anakku belajar supaya dapat ilmu. Kalau sudah ada ilmu, duduk dulu, jangan berdiri. Duduk. No, kocet-kocet, tokol dulu. Tokol. Tuh, yang laki-laki duduk dulu. Nih, tokol dulu, tokol. Ini kenapa yang laki-laki ini ada yang berdiri, yang ke belakang, yang perempuannya rapi semua. Ya, ayo duduk yang rapi. Yang kedua yang saya pesan anak-anakku, para santri-santriwati, kalian itu belajar supaya dapat ilmu. Kalau sudah ada ilmunya, jangan lupa mengamalkannya. Paham? Kata Imam Ghazali, al-ilmu bila amal junun. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Nah, itu kata Imam Ghazali. Beliau berpesan dalam kitab Ayyuhal Walad bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu ibaratnya satu macam kegilaan, jogang. Apa bahasa anta gila? Jogang. Contoh, ya, Imam Ghazali mengibaratkan dalam kitab Ayyuhal Walad itu, ada orang berada di padang pasir, lalu dia punya 10 pedang, semuanya pedang itu tajam. Dia bisa pakai pedang itu, dia menguasai ilmunya. Lalu ada datang seekor harimau yang mau memangsa. Dia sudah punya pedang, dia tahu cara menggunakannya, tapi dia diam tidak menggunakan pedang itu pada saat datang harimau mau menerkam. Akhirnya diterkam.
Itulah ilmu tanpa amal, membawa kebinasaan. Ada pencuri masuk ke rumah kita. Di rumah kita simpan pistol. Ada pelurunya. Kita bisa menembakkannya. Tapi begitu datang pencuri perampok, kita bengong saja nonton, mantu. Senjatanya tidak dipakai, padahal biasa dia gunakan. Akhirnya apa? Tetabok si perampok. Akhirnya dia luka, bahkan bisa meninggal. Kenapa? Dia punya ilmu tapi tidak dia gunakan. Itu contoh sederhana. Karena itu saya pesan kepada anak-anakku, kalau anak-anakku sudah punya pengetahuan yang baik, amalkan pengetahuan itu. Kalau anak-anakku sudah mendapatkan pengajaran yang baik, yang berguna, pakai supaya hidup kita juga terhiaskan dengan ilmu. Jadi ilmu yang menghiasi pemiliknya adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang kedua. Amalkan ilmu kita. Lalu yang terakhir, anak-anakku, penuntut ilmu itu perlu sarana yang mendukung kesuksesannya. Belajar yang rajin. Sudah belajar? Berdoa. Sudah dapat doa ujian? Yang ketiga kata para ulama, doa ul walidain, doa dari kedua orang tua. Sudah minta doa orang tua? Alhamdulillah. Yang keempat, ridho asyuyukh, keredoan. Redonya guru kepada kita. Karena kita bersikap sopan, menjaga akhlak dengan guru kita, berucap yang baik, tidak bersikap kasar, maka kita bisa mendapatkan keredoan dari guru kita. Anak-anakku, penuhi semuanya, persyaratan-persyaratannya, supaya proses kalian bisa lancar sampai akhir.